Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar hari ini. Saudara dikasihi Tuhan, seorang bijak mengatakan kira-kira seperti ini. Kenapa orang merasa kehilangan? Jawabannya adalah karena orang itu merasa memiliki, maka dia merasa kehilangan sesuatu. Saudara dikasihi Tuhan, rasa memiliki, perasaan memiliki tentu adalah sebuah perasaan yang baik, perasaan yang positif ketika kita memaknainya atau menempatkannya dalam kerangka yang tepat. Tetapi ternyata rasa memiliki yang terlalu berlebihan juga dapat mendatangkan bumerang bagi diri kita sendiri. Dan itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam surat penggembalaannya kepada jemaat Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang terpecah, jemaat yang terbagi-bagi, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ada konflik di dalam tubuh mereka karena perbedaan pandangan mereka. Salah satunya tentang isu karunia roh. Salah satu karunia roh yang menjadi polemik, saudara, diperbincangkan dengan sangat, diperdebatkan lebih tepatnya dengan sangat hangat adalah karunia berbahasa roh. Ada kelompok yang menempatkan karunia berbahasa roh sebagai karunia yang lebih tinggi daripada karunia yang lain. Karunia berbahasa roh adalah tanda dari kelahiran baru, katanya. Tapi sebaliknya ada juga kelompok lain yang punya anggapan bahwa bukan karunia berbahasa roh yang utama, tetapi karunia bernubuatlah yang utama. Dia lebih berharga, lebih mulia daripada karunia berbahasa roh. Saudara, dari perspektif Rasul Paulus, kedua sikap ini sama-sama kurang bijaksana. Karunia berbahasa roh bukanlah tanda dari kelahiran baru atau tanda dari keselamatan. Begitu juga dengan karunia bernubuat atau karunia-karunia yang lain. Sebab Rasul Paulus menegaskan bahwa kedua karunia itu dan begitu banyak karunia roh yang lain adalah pemberian Roh Kudus. Dan ketika karunia itu dimaknai sebagai pemberian, artinya baik bahasa roh, karunia bernubuat, karunia mengajar, menyembuhkan, dan lain-lain, itu bukanlah hasil usaha manusia. Kita punya talenta-talenta itu, kita punya karunia-karunia itu, bukan karena kita mampu, bukan karena kita berhasil mengasahnya dengan kesalehan kita, dengan kemampuan kita, tetapi dia diberikan oleh Allah kepada manusia, dan seharusnya karunia-karunia itu diterima, digunakan untuk pembangunan jemaat Tuhan, pembangunan tubuh Kristus, pembangunan eklesia, pembangunan gereja Tuhan. Maka Rasul Paulus menegur, jangan kamu berbangga mengatakan karunia berbahasa roh lebih baik, lebih tinggi daripada karunia bernubuat lebih tinggi, lebih mulia daripada karunia berbahasa roh, dan lain sebagainya. Karena semua karunia itu pada dasarnya adalah pemberian. Karunia-karunia itu diberikan berbeda-beda satu orang dengan orang yang lain, supaya orang-orang itu berkontribusi di dalam setiap karunia-karunia mereka. Dan karunia yang diberikan itu haruslah karunia yang bermanfaat untuk membangun jemaat Tuhan. Maka sebaliknya, kepemilikan apapun yang ada padamu ketika dia tidak bermanfaat, tidak berarti untuk kehidupan sesamamu, tidak berarti untuk pembangunan jemaat Tuhan, maka dia tidak ada artinya selain menjadi kesombongan-kesombongan pribadi. Saudara, kita tentu pernah mendengar satu lagu gerejawi yang sangat populer sekali mengatakan, inilah yang kupunya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia kepada Bapa, dan seterusnya. Lagu ini mengingatkan kita pada satu prinsip yang kita hayati dalam iman Kristen, bahwa kita tidak mengenal prinsip kepemilikan dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan kita yang kita miliki. Yang ada adalah prinsip pengelolaan. Apa yang ada pada diri kita dipercayakan oleh Tuhan untuk dikelola, bukan hanya mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri, tetapi juga mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Melalui pekerjaan-pekerjaan, pelayanan yang kita kerjakan, hendaklah apa yang ada pada diri kita, apa yang dititipkan Allah kepada kita, karunia-karunia itu bermanfaat untuk membangun kehidupan bersama. Saudara, apakah kita sering merasa kehilangan demi kehilangan dalam kehidupan kita? Kita merasa kehilangan ketika kita merasa memiliki.
Tapi ketika kita sadar bahwa Allah lah pemilik segala sesuatu dalam kehidupan kita, dan kita adalah orang-orang yang dipercaya untuk mengelola itu demi mendatangkan kebaikan bagi semua orang, maka hidup kita dipenuhi dengan sukacita, bukan dengan ketakutan akan rasa kehilangan, tetapi dengan sukacita ketika kita dipercaya untuk membagikan sebanyak-banyaknya apa yang ada dalam diri kita, setiap talenta kita, karunia kita, apapun yang kita miliki. Mari kita melihat dunia dari perspektif ini, sehingga hidup kita dipenuhi dengan kebahagiaan, sukacita, optimisme. Selamat berkarya hari ini. Selamat membagikan setiap talenta, karunia yang kita miliki dalam diri kita untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Tuhan memberkati.